Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa fahman bi rahmatika ya khairal alamin. Bapak-bapak, tengku-tengku, gore-gore Bandung, jamaah salat maghrib dan pengajian ba'da maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baiklah, sejenak sambil menunggu datangnya waktu Isya dan sambil mengistirahatkan badan kita yang sudah lelah bekerja di siang hari, marilah kita mencoba mengulang kaji kembali ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, dan pendapat-pendapat para ulama. Semoga membuat kita ada perubahan di dalam hidup dan ada penambahan di dalam iman dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan sebagai bekal ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, malam ini kita coba mengkaji ataupun mengingat-ingat kembali tentang alam barzakh, tentang kuburan, di mana tentang kuburan ini banyak manusia yang lupa untuk mempersiapkan rumah, di mana rumah itu tidak memiliki lampu, tidak ada cahaya, dan hanya orang pasang lampu. Mesti ketanya kaya tak pegah mbak aneng. Nanti kalau ayah sudah meninggal, tolong bilang kepada PLN suruh pasang ampere di dalam kubur ayah dan suruh pasang lampu. Aitin, maka aitin hendak ipasang ampere, ipasang lampu, haudit hana arus lang kubur. Nanti kaji dapat mengapi, ya, dah SMS sana, dah WA ni anak ni, dah minta bu, mak dia makan mati, harta dia dah kubah gaji, rumah cukup mewah dah kubah gaji. Hana dah. Maka kita sudah mengkaji tentang ingat akan mati, ya, senambung daripadanya. Oleh dah ingat mati, dah ingat ke kubur teman, ya, kuburan, ya, agar kita mempersiapkan bekal, mempersiapkan rumah yang banyak orang lupa terhadap rumah tersebut. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakumut takatsur, manusia banyak yang lalai dengan berebut-rebut menghimpun, memperbanyakkan tentang dunia. Kelalaian manusia itu akan hilang, dia akan kembali sadar. Kapan? Hatta zurtumul maqabir, sehingga jasadnya itu Allah masukkan ke dalam kubur. Baru manusia itu sadar, baru manusia itu hilang kelalaiannya ketika di dunia dulu. Pada tubuh kepeih lam kubur,
watenyan baru jaga. Pegah oleh Rasulullah, an-nasu niyah, manusianya tengut di dunia. Falamma matu, kapan mereka itu jaga? Tatkala dimasukkan ke dalam kubur. Ate tubuh kagak basuh dalam kubur, baru jaga manusianya. Ya. Bukan semua manusia tertidur di dunia, tapi banyak manusia yang tidur di dunia. Ya. Tidur dalam kubur. Di ayat yang lain Allah berfirman, mayat di dalam kubur memohon kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Tatkala mayit sudah di dalam kubur, mayit berkata kepada Tuhan, ya Tuhanku, kalaulah bisa engkau menunda sebentar kematianku. Ya Tuhan lon menyoja. Tanya tengok hati tu lang kubur yang si orang yang pegahnya pilih lagi yang si tu lang kubur. Pukehnya orang malim, pukehnya lebih-lebih orang yang maksud waktu tu lang kubur, semua timbul penyesalan dan semua berkata kepada Tuhan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Ya Tuhan lun, wahai Tuhanku, sekiranya boleh engkau menunda sebentar kematianku, maka berikanlah sebentar saja agar aku hidup kembali. Mandum urang kalam kubur sejak Nabi Adam sampoan yang meninggal bunuh. Semua mereka meminta kepada Allah agar diberi kehidupan sebentar saja. Kalau boleh, sebentar saja, sekali lagi Allah berikan, siap minta. Tidak perlu lama. Allah bertanya, untuk apa aku berikan kembali kehidupan kepadamu? Sementara Rasulku telah aku utus yang mengatakan yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Kepuduman perlekah kepude oleh jenazah fa asaddaqu, saya ingin bersedekah. Kan dipegah oleh jenazah, kuno semayang kan, kuno puasa kan, saya ingin melaksanakan ibadah haji umrah. Tidak, yang dikatakan oleh jenazah adalah saya ingin bersedekah. Saya ingin bersedekah. Tilang kubur. Ante donya nak tinggal. Ante donya nak tinggal. Tidonya Allah memberikan, menitipkan kekayaan. Allah menitipkan pangkat dan jabatan. Allah menitipkan berbagai macam nikmatnya. Ketika itu sudah ada, kita merasa bahwasanya itu adalah milik kita, hasil usaha kita. Gebi kaya oleh Allah, nak gebi motor heboh, gebi toko nama pet, gebi pulin oleh Allah, lumpu gebi purumoh dari Sabah nak pet, gebi oleh Allah. Alihnya gebi oleh Allah rumah, kemudian berbagai macam. Ketika Allah berikan itu, kita merasa itu adalah milik kita. Maka ketika Allah berikan kekayaan, kita merasa itu adalah milik kita, maka harta itu akan terletak di dalam hati. Pati harta idunya terpuduk dalam hati, nyampai harta itu bit hartanya. Maka Nabi kepegang, dunia itu, kekayaan itu letakkan di tanganmu, jangan letakkan di hatimu. Kalau kamu letakkan di tanganmu, maka mudah kamu untuk memberi. Tapi jika kekayaan itu kamu letakkan di dalam hatimu, kamu akan susah untuk memberi kekayaan itu kepada orang lain.
Nyan sakai kunci. Maka dunia bekas Nabi bak jara pudu, bak hati akhirat pudu. Makna menyodonya ada pudu belam hati, han bakai tu bili. Bajang kapan itu baru menyesal? Ketika tubuh sudah di dalam kubur. Fa asaddaqu. Berat, amal bersedekah itu berat. Kadang-kadang kamu pegah gegok kan, kamu nak buat. Nak tunggu pegah gegok, doa nak buat. Ya, sedekah itu berat, bukan sembarangan. Berat sedekah, bulan on merah. Mati tasun pada buka dompet, yang dalam dompet on merah on biru, hana on abu-abu. Nyan berat, idang iblis sampai. Itu yang ada uang 100 dan uang 50.000. Jika kamu berikan 50.000, itu dapat 5 giga. 5 giga berapa hari kamu bisa main? 5 giga. Kalau kamu beri uang 100.000, itu kamu bisa dapat 30 giga. 30 giga itu kamu bisa main, bisa nelpon selama 1 bulan. Nah, karena nggak ada uang coklat, ataupun nggak ada uang abu-abu, nanti aja kamu kasih. Idang iblis sampai dia. Demikian kuatnya pengaruh sedekah. Maka orang tidak akan mudah bersedekah ketika dia merasa apa yang ada pada dirinya itu adalah miliknya, bukan titipan. Ya. Saya akan sering mengatakan, di dalam pekerja yang namanya tukang parkir, ini sering saya ucapkan, dan ini pernah disebutkan oleh almarhum da'i yang paling kondang di Indonesia pada waktu itu, yaitu Zainuddin MC. Ya. Pada pekerjaan tukang parkir itu ada tasawuf di sana, tasawuf yang sangat tinggi dan sangat baik. Coba lihat tukang parkir, jenis mobil yang ada padanya itu berbagai-bagai macam mobil. Nah, kemudian dia menjaganya dengan baik. Ada yang dijaga 10 jam, ada yang 5 jam, ada yang 2 jam, ada yang 1 jam, ada yang mungkin tidak lama, hanya 10-15 menit. Tapi akhirnya semua kenderaan yang mewah itu hilang tatkala diambil satu persatu. Si tukang parkir ketika diambil, dia malah tersenyum, dan dia memberi jalan yang baik menjaganya. Dia hanya menerima 2.000 rupiah. Tasawufnya di mana? Ketika mobil itu diambil, tukang parkir itu tidak marah, malah dia tersenyum, dan dia menerima dengan ikhlas apa adanya yang diberikan oleh pemilik daripada mobil tersebut. Dia tidak marah. Nah, di situ tasawufnya. Itu merasa itu bukan miliknya, tapi itu adalah titipan. Maka dia tidak marah, hanya bengeh, dan tidak susah, tidak gundah ketika itu hilang di hadapannya semua, karena dia merasa bahwa itu bukan barangnya, tapi titipan. Nah, ini fa asaddaqu, dan di akhir ayat wa akum minas salihin, dan saya ya Allah ingin menjadi bahagian daripada orang-orang yang mengerjakan amal kebajikan. Itu permohonan kita. Yang paling utama bersedekah di dalam kubur. Yang kedua, tan pejedra ku urang yang dalam golongan urung-urung yang puput amal kebajikan. Nah, ini. Dan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dakhalal qabra bila zadin faka'annama rakibal bahra bila safinatin." Barang siapa yang masuk ke kubur tanpa membawa bekal, maka seolah-olah dia mengarungi lautan tanpa kapal. Siapa saja yang masuk ke dalam liang lahat, ke dalam kubur, tidak membawa bekal, bekal yang utama adalah iman, yang kedua adalah amal kebajikan. Jika dua itu tidak kita bawa ketika masuk ke alam barzah, itu tak ubahnya seperti orang yang mengarungi lautan tanpa ada perahu, tanpa ada kapal. Lautan yang luas, kita arungi lautan itu tanpa ada perahu ataupun tanpa ada kapal. Nah, masuk ke alam barzah tidak diminta lain, iman, amal saleh. Tamang lantu. Di dunia kita pakai pakaian dengan harga kain yang berjuta-juta. Ada harga baju 5 juta, ada harga baju 10 juta, ada lencana dari emas, dan ada berbagai macam. Ketika kita memakai harga baju yang 5 juta, pernahkah tersirat di dalam pikiran kita, di dalam hati kita ketika itu, ketika saya di alam barzah, saya hanya memakai kain putih 3 lapis yang disebut dengan kain kafan, harganya paling murah, dan tidak ada satu manusia pun ketika ditawarkan free, tidak bayar, maukah kamu saya jahit baju dari kain kafan, tapi semua free, hana beri. Nah, orang yang tip hana orang yang pegah biar nanti orang yang pegah maksud kabar le orang nah ajak tengku ajak kudet ajak cop aja, tapi nyo tengku hija kafan oh hana pu pak hija ron juta hija ron mata apa ya ana tu tim idonya hanta tim di pusuk hija kafan hana tinggal, dan murah cat you hija kafannya hana mahal. Ini mahal hija kafan 2 meter 2 meter berarti kali le 6 meter saja le lapis munyo nak pegat baje berarti tamah baje 2 meter tu 8 meter nyo nak pegat surban tamah surban semeter ti kurang meter yang dah pakai. Tapi pernahkah kita teringat ketika memakai baju yang megah, nanti suatu saat saya akan dipakaikan baju yang di dunia saya tidak pernah teringat kepada baju dan kain itu. Itulah kain kafan. Nah, hanya karena watewo kedih munyohana me iman hana cerita, hana iman hana cerita, iman dan amal saleh. Mahal lagi orang lam timu lam laut. Lam timu lam laut. Yatsba'ul mayyit, kata Rasulullah, salasun, yang mengikuti jenazah itu 3 perkara: maluhu wa ahluhu wa amaluhu, hartanya, keluarganya, anak istri dan kerabatnya, wa amaluhu, dan amalnya. Yarji isnani, kata Rasulullah, 2 perkara akan kembali meninggalkan mayat itu sendiri di dalam kuburnya, meninggalkan mayat itu. Wa yabqa wahidun, yang kekal hanya 1. 2 akan kembali: maluhu wa ahluhu, hartanya, mobil yang mewah, tablo motor Alfa,
Nyo yang jino mungkin tu dua ini. Tapi waktu mati hai pe le anu ni. Ti mati pegah dari kuih mum ha. Susah dah sapat peng ayah kah pada dia. Jut ke DPR, jut ke pulan, sapat peng be iblo motor Alphard yang 2 miliar. Dia tablo motor Alphard 2 miliar nan 3 minggu mati tu. Golam tadu me 3 minggu mati. Keun kuih mum ka supaya jenazahnya mangat nyaman betul. Ikun lian dengkoi mum. Urang ka mati yang na motor pribadi je motor khusus putra motor tambah motor ambulan yang kenyan motor mati. Hai baik beranak dia sayang tak kan je. Perumah dia sayang dia tak. Hai baik lah motor. Tidak dinaikkan. Hai baik. Hai baik. 2 miliar dah. Jinta diiringi jenazah kita oleh mobil yang kita beli. 1, 2, 3 diiringi. Tapi ketika jenazah kita sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, dia akan kembali. Wa ahluhu, istri kita, anak kita, jiran, tetangga kita, kerabat kita, bawahan kita, para karyawan kita, setelah jenazah dikuburkan, bak lawah kita nombak oleh papan nama ditancapkan di bumi Allah, mereka kembali semua. Wa yabqa wahidun, yang tinggal hanya satu. Ketika mayat diturunkan ke dalam kubur, dia pun ikut masuk menemani mayat di dalam kubur. Apa itu amalus salih? Amal kebajikan yang kita lakukan di dunia. Terutama sekali adalah salat tahajud, sembahyang tahajud. Ya. Kubur mengatakan, wahai manusia, aku adalah tempat yang kelam, tempat yang paling seput, hana lampu, perlelong pengeh, perleh baik kaih lam seput, maka ka pertama sembahyang tahajud lang perut long semua. Masukkan salat tahajud di dalam perutku, itulah lampu, itulah penerang. Jika kamu tidak ingin bergelap-gelap di dalam perutku, yang kedua, salat tahajud. Salat tahajud, walaupun itu berat, tapi bagaimana caranya kita upayakan agar kita mampu untuk melaksanakan salat tahajud. Kita upayakan. Bawai becu, mana bawai paling kurang positif tadi. Sebelum tidur, sering-seringlah sebelum tidur kita baca surat Yasin atau surat Al-Kahfi, kemudian baca surat Al-Fatihah 1 kali, lalu baca surat ayat kursi, baca ayat kursi 1 kali, lalu baca ayat Qul qul ya ayyuhal kafirun 1 kali, baca surat Ikhlas 3 kali, baca Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq 1 kali, baca Qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Kemudian dilanjutkan doa ketika tidur, baca salawat kepada Rasulullah 3 kali, lalu hati memohon kepada Allah, ya Allah, bangunkan saya jam sekian, insyaallah. Nyata pegah mbak Allah, ya Allah ni pegalun poh doa tengah doa kata kerja dia. Itu jalan untuk salat tahajud. Setelah bangun jam 2 malam, pergi ambil air wudu, kembali daripada ambil air wudu, buka surah Ali Imran. Surat Ali Imran, lihat 10 ayat yang terakhir. 10 ayat yang terakhir, dia dah buka Ali Imran, kalau bak terakhir di tabilung 10 ayat dari yuk, tabilung waktu na 10 ayat, baca itu 1 kali. Untuk apa? Supaya watelih ta sembahyang tahajud be ilake ihlam. Karena menyertai ihlam hanam di subuh liya. Kadang selesai salat tahajud kita jam 3 dah selesai. Bek tengok le mata.
hingga bejut dah baca Quran, bejut dah baca zikir, bejut dah baca selawat ke Rasulullah dan tuh waktu subuh baca 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran supaya mata tidak ngantuk lagi. Dan dipegang oleh Rasulullah. Itu amalan-amalan untuk mudah melaksanakan salat tahajud. Ya. Dan insya-Allah jika itu kita lakukan mudah. Allah mudahkan. Nah, man berserah baru tu kan. Mendatim ngah kayaknya juga. Jadi itu kata kubur. Agar kubur kita itu ada lampu, ada penerangnya adalah salat tahajud. Kata kubur lagi, aku adalah tempat yang paling sempit. Sepi. Hanya 50 cm lah. Kan 50 cm. Apalagi kita dihimpit oleh kubur. Tidak membawa bekal, tidak membawa iman, tidak membawa amal. Aku adalah tempat yang paling sempit, kata kubur. Maka luaskanlah aku dengan silaturahim. Luaskan kubur. Ternyata amalan silaturahim. Nah, kita bersilaturahim dengan terutama sekali dengan orang tua kita, kemudian adik-adik, saudara sanak famili kita, lalu jiran tetangga kita. Siapa jiran tetangga kita itu? 40 rumah ke timur, 40 rumah ke barat, 40 rumah ke selatan, 40 rumah ke utara. Itulah jiran tetangga kita. Nah, ikat silaturahim, ikat silaturahmi terutama sekali dengan ibu kita, ibu dan ayah kita. Nah, kadang-kadang terbalik, mubalik kadang-kadang. Itanya ngurung si dah nak ikat silaturahim, tapi ikat silaturahim dengan atasan. Nah, ikat silaturahim dengan orang-orang yang memiliki kekayaan. Dengan orang tua kita kadang-kadang lupa. Tua tu lebih-lebih ka mati. Udep tua de ke orang si handa tu me tahu agaknya. Mesti berkah hana 3 minggu 3. Hana ti poro 3 minggu 3. Ham tu me hanam tu me 3 minggu 3. Si belut. Si belut pi ham tu me si tot. Ada juga yang enggak sempat silaturahim dengan orang tuanya. Padahal Imam Syafi'i pernah berkata, apa kata Imam Syafi'i? Wahai manusia yang bodoh, kata Imam Syafi'i, ingatlah sekali saja ayah dan ibumu di dalam hidup mereka menengadahkan tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala untukmu. Dia memohon, ya Allah, berikan keberkahan hidup bagi anak-anakku ya Allah di dunia dan di akhirat. Maka dengan sekali penengadahan tangannya kepada Allah selama hidupnya, dengan sekali itu Allah akan memberi berkah hidupmu di dunia, berkah hidupmu di akhirat. Nabi kan pernah mengatakan, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kepada siapakah aku yang mendahulukan pengabdianku antara ayah dan ibuku? Rasulullah 3 kali menjawab. 3 kali pertanyaan, 3 kali jawaban yang sama. Rasulullah mengatakan, yang pertama kepada ibumu, 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 baru yang keempat ayahmu. Di dalam hadis yang lain, ibumu itu adalah pintu syurgamu dan ayahmu itu adalah kunci syurgamu. Nah, ketika ibumu masih hidup, berarti pintu syurgamu masih terbuka. Ketika ibumu telah mati, pintu syurgamu telah ditutup oleh Allah. Nah, kan semua kita baru terasa sesuatu itu bernilai dalam kehidupan kita ketika sesuatu itu telah hilang di hadapan kita.
Itangin baru meyum bak tanya. Watih tangin ni kahanali ke tanya. Hanali bak tanya. Menasib mak katanya baru meyum, pajan meyum mak tanya. Watih mak dengan ayah tu hanali ke tanya. Hanali saja. Kagawa ba Allah. Nyan baru na nilai. Semua. Nah, ketika sesuatu itu sudah tidak ada, baru ada nilainya. Dumpu pukehnya jabatan, pukehnya kedudukan, pukehnya harta, lebih-lebih ayah dengan mak dia. Nah, itu. Bahkan Nabi mengatakan, di telapak ibumu itu Allah letakkan karamah, kemuliaan. Yang tidak Allah letakkan kemuliaan itu bagi selain daripada ibumu. Maknanya apa? Itanyu tak karat-karat tajak bak tengku dia lekai doa. Nah, karat dia tajak bak tengku ya nyo boleh sakit hat nyo but hanapah taga nyo pekerjaan tanyo sulit hat rumit hat pekerjaan tajak bak tengku dayu rajai baju tajak bak tengku dayu doa baju. Tua tu i samping ro tu lebih mustajab, lebih haya, lebih lagak, lebih mulia doa. Ba amat tu tua tu tajak bak tengku. Padahal samping keempat lebih gadlam, lebih mustajab, lebih mulia, lebih keramat jatuh tengku doa mak. Tapi kita lalaikan, kita abaikan. Tidak pernah. Kenapa tidak? Ketika kita mau bekerja, kita sempatkan waktu nak putar motor ke rumah mak dia memang tahu dia. Apakah mak orang memang motor kalewat kajak rumah mak dia. Pun zahat dah boleh. Tajak rumah mak, menantuk rumah mak dah bisa salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kaik water, kacum Pak Jarau, taduk ke mana? Bersimpuh di hadapannya. Mak, lon nak jak kerja. Nombor doa ke lon? Nombor doa mak, nelung Jarau mak, nelung Jarau. Nombor doa ke lon? Menyogalang gelung Jarau baik tanya. Kagelung Jarau mak tu kita yang putra pun doanya. Dia doa ke lon mak bermudah pekerjaan lon, benar lampu tunjuk Allah dan berberkah Nabi Allah. Kena orang cik, ya Allah, Nabi bermudah pekerjaan anak lon, baikna halangan, baikna rintangan ya Allah, berjauh mala bala dan mara bahaya, dan Nabi berberkah hudib anak lon ya Allah, dan berberkah mud anak lon. Amin. Betul you. Kajinya mana? Yang mudah jak berangkat, jak kerja, aman, aman, aman. Mam hana dapat buat barakan, hana ada depu. Mana punya mak hanali, ayah hanali, kan pada depan lagi ni mana buat mah? Hana depan lagi ni. Kecuali mantang udip adik mak dia, mantang udip adik ayah. Ngurungnya ikat silaturahim. Kegelanto mak, kegelanto ayah. Ngan orang syik dia yang kahanale kebantai kat silaturahim doa. Doa. Pati tam sedekah tanit pahala kegaknya. Pati tam kurban tanit pahala kegaknya. Tapi dongku kah hanya tak kurban ke urang mati menyohana agak amanah. Betul. Man tanit pahala. Apa balik kata kurban ni? Tanit pahala. Ya Allah pahala kurban dong nyo ke urang syik dong ni Allah. Pahala kurban dong ke mak lon, pahala kurban dong ke ayah lon. Siapa yang tidak kata kurban? Menang. Ikat silaturahim. Kalau mau kubur kita itu tidak sempit, kubur itu akan luas. Yang meluaskan kuburan adalah silaturahim. Ikat. Pertama sekali ngurung situ. Olehnya baru ngan ada, ngan nenek kamu, baru jiran dan tetangga. Ikat. Baik bengih-bengih. Ya, silaturahim. Kemudian kubur berkata lagi, aku adalah tempat yang paling sepi. Aku tempat yang paling sepi, maka perdengarkan aku dengan lantunan-lantunan ayat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kubur sepi, sunyi, senyap. Jika kita ingin kubur itu tidak sepi, tidak senyap, ada suara yang indah-indah,
maka sempatkanlah waktu untuk membaca Al-Quran ketika kita masih hidup. Icanyo menyo bek jet keadaan ati bulan puasa baca Quran. Ke lagi kajak keadaan sang-sang ke perintah agama baca Quran di bulan puasa betul. Di hana bulan puasa anda baca Quran. Sang-sang ke mana? Ni coba lihat dalam kehidupan. Kalau bulan puasa berebut-rebut orang baca Quran. Nah, di masjid habis salat zuhur orang duduk baca Quran. Baca Quran. Ada yang pulang jam 3, ada yang pulang setelah asar. Tapi begitu habis Ramadan, menan le semayang luhur gleh masjid. Menzikir hana tempat ni. Ya. Zikir hana tempat ni. Ya. Itu menunjukkan bahwasanya berarti Ramadan kemarin tidak ada income untuk kita. Maknanya Ramadan kemarin tidak mampu merubah kehidupan kita setelah Ramadan. Buktinya apa? Di dalam Ramadan kita baca Quran, bahkan ada yang tamat 2 kali, ada yang tamat 1 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali. Di luar Ramadan kita tidak kenal lagi dengan Al-Quran, menunjukkan Ramadan kemarin ada yang salah. Nyan mudah tanda gad ngahana gad puasa baru saatnya tanda ji oleh Ramadan. Padahal untuk membaca Quran one day one juz, 1 hari 1 juz itu tidak rumit. Tidak rumit. 1 juz itu ada Al-Quran 9 lembar, ada Al-Quran 10 lembar. Jika memang Al-Quran itu 10 lembar, setiap selesai salat kita butuh 2 lembar. 2 lembar itu hanya butuh waktu 2 menit. 2 menit. Katib tak lambat baca 5 menit. Mana trip 5 menit tapi kalau 5 menit 5 bawah teh munyo lembaran di 10 sijuh yang 10 on kasih ju siura sijuh dah baca si belun kata mak 3 Quran. Nah udip tu 12 belun 12 ke tamat Quran. Dalam belun puasa anda nak tamat boleh ke? Mudah ke? Kalau kita mau sebenarnya tidak rumit. Kalau Quran itu hanya 9 lembar, mungkin kita hanya butuh 1,5 lembar setiap selesai salat. Oh sibuk tak tengok, sibuk tak nanti, sibuk tak tengok luhur hantar dumi, asar hantar dumi, tak dumi maghrib, isya, subuh leon tak? Isya leon, subuh leon, isya maghrib leon, subuh isya leon, subuh pun selesai siju. Ini kan tinggal tatim dengan hannya saja. Mau tidak kita membaca Al-Quran? Kemudian kata kubur lagi, aku adalah tempat yang menghancurkan tulang-tulangmu. Nah, aku adalah tempat kamu dihimpit, bebaskan tubuhmu daripada himpitanku, kata bumi, yaitu dengan salatmu. Supaya tengok baik ipiret, baik isepit le kubur, yang disebut dengan fitnah kubur. Tubuh danyo isepit le kubur, donya sepit danyo hancur, remuk, hancur asal, hancur tulung cerai mendung. Tambah dalam dengan getarik sakit getarik nyawa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Supaya kita tidak dihimpit oleh kubur, maka salatlah dengan benar. Jadikan salat dengan benar. Makna jadikan salat dengan benar, tak sembahyang benar ilmu. Yang kesering lupa bertatupu tentang mensuci le. Karena menyahana suci hansah, lumpuh ibadah hansah menyahana suci. Bertatupu le cara mensuci. Arti kata tupu cara mensuci baru bertatupu syarat sembahyang. Arti kata tupu syarat sembahyang baru bertatupu rukun sembahyang. Arti kata tupu rukun sembahyang bertatupu syarat daripada rukun sembahyang. Arti kata tupu syarat daripada rukun sembahyang bertatupu yang membatalkan salat. Dikata depu yang membatalkan salat, bertatupu yang sunat dalam salat, baik itu sunat ab'ad maupun sunat hay'ah. Nyan baru kekun urang yang pedang semayang dan bertatupu kesah dah semayang. Allah nyan bertaturi
Betaturi. Nyo jangankan anak demi turi Allah, drot hana katuri. Gimana anak demi turi Allah? Kupu peng le, kupu harta le, kupu pangkat anyo raya, anak dah turi Allah. Kiban tanya bertanggungjawab dengan hikmah Allah. Itu salah. Salat itu harus benar. Kan sembahyang saya karena rukuk, karena sujud. Kan karena rukuk, karena sujud ke? Tapi mesti ada ilmu tentang salat. Baru ke urung pedang sembahyang, urung pubuk sembahyang rame, urung pedang yang di. Nah. Yang terakhir, kubur berkata, aku adalah tempat mungkar dan nakir bertanya. Maka untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, sering-seringlah basahkan lidahmu di dunia ini dengan kalimah la ilaha illallah. Baru kita mampu menjawab setiap pertanyaan mungkar dan nakir di alam barzakh. Jika lidah ini setiap saat basah dengan zikir la ilaha illallah. Itulah 5 pertanyaan kubur. Mari kita persiapkan diri kita, persiapkan iman, persiapkan amal-amal yang bisa melepaskan kita daripada azab kubur dan fitnah kubur, sehingga tatkala di yaumil mahsyar nanti kita aman, mendapat ridha Allah, menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang terima maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.